Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Ari Perhatian Kurniawan dari kelas ADC semester 1 dengan NIM 24102069. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah studi hadis dengan tema yang sudah ditentukan, yaitu tentang klasifikasi hadis dari segi kuantitas sanad dan kualitas sanad. Sebelum kita memasuki tema tersebut, kita perlu tahu apa itu hadis. Hadis ialah merupakan suatu ucapan atau tindakan dan juga sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis juga digunakan sebagai sumber ajaran kedua setelah Al-Quran. Hadis memegang peranan penting dalam menentukan hukum Islam setelah Al-Quran, karena hadis berfungsi sebagai penjelas makna dalam teks suci tersebut. Jadi teks suci yang ada di dalam Al-Quran. Yang sudah saya katakan tadi di awal, hadis itu ada dua, dari segi kuantitas dan dari segi kualitas. Yang dari segi kuantitas terlebih dahulu. Dari segi kuantitas sanadnya, hadis ini dibagi lagi menjadi dua, hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawinya, yang tidak mungkin mereka berkata dusta. Nah, mutawatir dari segi bahasa itu bermakna mutatabi, atau dalam bahasa Indonesianya itu beriring-iringan. Dan secara terminologi, hadis adalah yang sudah saya tadi meriwayatkan oleh banyak perawi yang dimana mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Adapun syarat hadis mutawatir ini, adapun syarat yang bisa dikatakan bahwa hadis itu adalah hadis mutawatir. Syarat yang pertama, jelas diriwayatkan oleh banyak perawi. Syarat yang kedua, adanya konsistensi dalam jumlah perawi yang banyak tersebut setiap tingkatan generasi. Yang ketiga, yaitu menurut adat kebiasaan mereka yang tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kebohongan secara bersama-sama. Yang terakhir, ini bagi saya ini penting, karena periwayatan tersebut itu disandarkan kepada panca indera, entah itu dari pendengaran, penglihatan, dan panca indera yang lainnya. Karena jika hanya menggunakan akal logika, itu tidak bisa kita katakan sebagai hadis mutawatir, karena berita itu tersebut diketahui melalui proses berpikir, bukan karena adanya periwayatan langsung melalui panca indera para perawi tersebut. Mutawatir jadi ada dua macamnya, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Yang mutawatir lafzi ini memiliki lafaz dan makna yang sama dari semua periwayatan. Yang sebagai contohnya, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka ia mempersiapkan tempat duduk di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang maknawi, yaitu yang lafadznya berbeda antara satu dengan riwayat yang lainnya, tapi riwayat-riwayat ini tersebut memiliki sisi kesamaan makna, seperti hadis-hadis yang mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Yang kedua yaitu hadis ahad. Hadis ahad yang secara bahasa, ahad itu berarti apa? Satu. Yang berarti hadis ini hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi. Ini tidak bisa dikatakan memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Hadis ahad memiliki faedah sebagai ilmu nadlari, yaitu ilmu yang kebenarannya harus diuji melalui penelitian atau entah itu percobaan. Yang berarti kebenaran hadis ahad hanya didapat dari dugaan kuat para pengkaji atau peneliti, sehingga kebenarannya tidak memberikan faedah atau ilmu keyakinan. Jadi belum tentu dapat diyakini. Hadis ahad ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur sendiri adalah
Hadis yang diriwayatkan dengan 3 jalur perawi, sanad atau lebih, namun tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Ini memiliki 2 macam, secara istilah atau masyhur istilahi yang sudah saya katakan tadi, dan masyhur non istilah, masyhur ghair istilahi, yaitu yang terkenal masyhur dari mulut ke mulut yang lain. Setelah itu ada hadis aziz. Hadis aziz yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh 2 orang meskipun hanya pada satu tingkatan generasi saja. Yang sebagaimana contoh hadis aziz, Nabi bersabda, "Tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga saya lebih dicintai olehnya daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya." Hadis ini dikatakan hadis aziz karena di jalur sahabat hanya diriwayatkan oleh 2 orang sahabat Nabi, yaitu Anas bin Malik dan Abu Hurairah. Hadis gharib. Hadis gharib ialah diriwayatkan dengan satu jalur perawi atau sanad, baik itu di semua tingkatan sanad, tabakoh, atau sebagian tingkatan sanad. Hadis ini memiliki 2 macam, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Gharib mutlak sendiri ini diriwayatkan oleh seorang perawi atau satu jalur sanad saja, walaupun hanya di salah satu tingkatan sanadnya. Sedangkan gharib nisbi ialah diriwayatkan oleh beberapa orang pada tingkatan sahabat saja, namun pada pertengahan sanad terdapat tingkatan perawinya hanya 1 orang. Oke, untuk mempersingkat menit, langsung saja kita masuk ke hadis dari segi kualitas sanad. Dari segi kualitas sanad ini mempunyai 3 jenis hadis, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih yaitu hadis yang dianggap sehat dan tidak memiliki penyakit atau bisa dikatakan bebas dari penyakit. Maksudnya yaitu bisa dipercaya dan adil tanpa adanya cacat di periwayatannya. Menurut para ahli hadis, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung hingga berakhir pada Nabi Muhammad SAW. Syarat bahwa hadis bisa dikatakan hadis sahih yaitu ada 5. Yang pertama, sanadnya itu harus tersambung atau tidak boleh terputus. Yang atau kata lain ittisal al sanad. Yang kedua yaitu perawinya bersifat adil. Yang ketiga, rawinya bersifat dobit. Yang keempat, tidak terjadi ilat atau ghair mu'allal. Dan yang terakhir yaitu tidak terjadi kejanggalan atau syadz. Macam-macam hadis sahih. Macam-macamnya itu ada 2, hadis li dzatihi dan hadis li ghairihi. Hadis li dzatihi yaitu hadis sahih dengan sendirinya. Hadis yang memenuhi syarat-syarat 5 yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau yang hadis yang sahih li ghairihi itu sahih karena yang lain. Jadi yang tidak memenuhi syarat sempurna, syarat-syarat kriteria hadis sahih. Hadis sahih memiliki tingkatannya sendiri. Tetapi yang paling banyak saya temukan di penggunaan dari periwayatan hadis itu menggunakan riwayat Bukhari dan Muslim dengan tanda kutip, itu menurut pendapat saya pribadi. Hadis hasan. Sebagian ulama mendefinisikan hadis hasan ialah hadis yang pada sanadnya tidak terdapat pada orang yang tertuduh berdusta, tidak terdapat kejanggalan pada matanya, dan hadis itu diriwayatkan tidak dari satu jurusan yang sepadan maknanya. Adapun syarat yang sama dengan syarat hadis sahih, akan tetapi yang membedakan di syarat hadis hasan ini itu terdapat pada rawinya yang dobit, yaitu karena perawinya ini memiliki kekurangan dalam menghafal hadis.
Meskipun begitu, kualitas kedzobitannya ini di bawah kedzobitan perawi hadis sahih, sehingga ini membuat hadis ini menjadi hadis hasan. Hadis hasan ada dua, yaitu hasan li dzatihi dan hasan li ghairi. Lanjut, hadis dhaif. Hadis dhaif ini menurut bahasa, kata dhaif itu berasal dari kata dhufun yang berarti lemah, lawan dari kata al-qawi yang berarti kuat. Dengan makna bahasa ini, maka yang dimaksud dengan hadis dhaif adalah hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat. Dan dari definisi yang dijelaskan tadi dapat dipahami bahwa hadis dhaif adalah hadis yang kehilangan salah satu syarat atau lebih dari syarat hadis sahih atau hasan. Kedhaifan ini terjadi bisa disebabkan sanad maupun matanya. Penyebab hadis dhaif banyak ditolak atau ditentang karena dilihat dari sanad dan matanya. Yang pertama, ada kecacatan pada perawinya, baik berupa keadilannya maupun kedzobitannya. Dan yang kedua, yaitu sanadnya tidak tersambung atau terputus. Sedangkan yang matan hadis itu ada dua, hadis mauquf dan hadis maqtu. Hadis mauquf ialah sanadnya yang sampai kepada sahabat Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, dan persetujuan mereka, dan tidak sampai kepada Rasulullah. Sedangkan yang maqtu, hadis yang hanya sampai pada tabi'in atau generasi setelah sahabat dan tidak sampai kepada Rasulullah. Mungkin itu saja penjelasan singkat yang bisa saya berikan. Karena durasi, kita cukupkan di sini. Mohon maaf apabila saya belibet dan terlalu cepat dalam menyampaikannya. Dan saya juga merangkum bacaan saya tadi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.